Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan materi yang pernah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kemarin kita sempat membahas tentang konsep negara, kemudian itu meliputi unsur dan tujuan suatu negara itu sendiri. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk negara. Nanti juga kita akan bahas tentang Indonesia itu bentuknya seperti apa. Oke, pertama bentuk negara. Kita akan merujuk pada pendapat para pakar dalam buku ini, dalam materi ini lebih dekat dengan pendapat para filsuf yang mengungkapkan konsep negara dan bentuk-bentuknya pada masa terdahulu. Jadi gitu. Kemudian ada beberapa bentuk negara yang sedang kita pelajari atau mungkin telah kita pelajari. Pertama ada yang disebut dengan bentuk republik. Kemudian ada yang disebut dengan negara dengan bentuk monarki. Kemudian ada negara oligarki. Juga ada negara demokrasi. Ya, mana negara yang bagus, yang baik tentunya sebentar kita akan pilah satu-satu supaya kita bisa pahami mana yang baik. Kemudian Indonesia ini ada di paket negara dengan bentuk yang seperti apa gitu. Oke. Pertama, kita merujuk pada pendapat yang diungkapkan oleh Aristoteles. Oke. Aristoteles ini adalah seorang filsuf Yunani. Kemudian ia membagi bentuk negara atau bentuk pemerintahan suatu negara itu berdasarkan pada pertama ada yang disebut dengan pada jumlah pemegang kekuasaan. Jadi pemerintahan menurut Aristoteles itu kan gini, logikanya adalah yang menjalankan pemerintahan suatu negara adalah pemerintah. Negara itu berjalan atas dasar koordinasi dan koordinir dari pemerintah. Jadi Aristoteles ini membagi bentuk sistem pemerintahan dalam dua hal. Pertama adalah jumlah pemegang kekuasaan. Yang kedua adalah dia dasarkan pada kualitas pemegang kekuasaan. Seperti apa bentuknya? Jadi kalau misalnya jumlah pemegang kekuasaannya misalnya satu orang saja, maka ia namakan itu negara tersendiri, pemerintahan tersendiri. Kalau misalnya banyak orang, berarti dia namakan juga dengan sistem pemerintahan lain. Atau misalnya suatu negara yang dipimpin oleh orang-orang cerdas misalnya, maka ia namakan dengan nama lain. Dan negara yang dipimpin oleh orang-orang misalnya yang kurang cerdas misalnya, yang punya ambisi, itu ia namakan juga dengan nama lain. Jadi Aristoteles ini adalah seorang filsuf, pakar filsafat yang berasal dari Yunani. Karena dia jago filsafat hingga akhirnya pemikirannya dipakai di banyak bidang ilmu. Jadi di bagian sains, ilmu alam dipakai, di bagian ilmu sosial dipakai. Karena di masa dulu kegiatan berfilsafat itu adalah kegiatan yang semua orang bisa. Kemudian filsafat itu kalau dulu disebut dengan dasar dari segala ilmu pengetahuan. Sebelum lahirnya ilmu alam, ilmu sosial, dulu orang itu kenalnya hanya satu pusat keilmuan, yaitu disebut dengan filsafat. Jadi
Pemikiran Aristoteles ini sangat berpengaruh di segala bidang ilmu. Jadi Aristoteles ini berguru sama Plato, kemudian ia mengembangkan pemikiran sendiri hingga akhirnya dia menyentuh bidang metafisik, kemudian ilmu kedokteran pun sampai dia pelajari, ilmu alam, sampai di bidang seni juga dia pelajari. Ini canggihnya Aristoteles. Sampai kemudian konsep negara dan sistem pemerintahannya pun ia punya pendapat yang bisa dipercaya gitu. Kemudian Aristoteles itu mengemukakan pendapatnya tentang bentuk pemerintahan yang menjalankan roda si pemerintahan dalam negara itu dibedakan menjadi beberapa hal. Oke. Pertama ada yang disebut dengan pemerintahan sistem pemerintahan monarki. Ya. Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau kaisar. Jadi kalau hanya satu penguasa, yaitu hanya raja atau mungkin hanya kaisar, itu disebut dengan pemerintahan monarki. Oke. Berikutnya, kalau sistem pemerintahan berikutnya diungkap adalah sistem pemerintahan tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Kemudian seorang raja ini adalah sifatnya sewenang-wenang. Ia mencari kepentingan sendiri. Maka itu adalah disebut bentuk tirani. Jadi tirani ini adalah bentuk kemunduran dari sistem monarki. Kalau misalnya monarki tadi sistem kerajaan, ia bekerja untuk kepentingan rakyatnya, maka itu disebut dengan sistem pemerintahan monarki. Akan tetapi kalau misalnya ia menjadi raja, kemudian dia sewenang-wenang, memperkaya diri sendiri, berbuat sesuatu untuk kepentingan dirinya atau keluarganya, maka disebut dengan sistem pemerintahan tirani. Ini menurut Aristoteles. Kemudian berikutnya Aristoteles mengungkapkan bahwa ada namanya sistem pemerintahan aristokrasi. Ya, jadi aristokrasi ini adalah negara yang dipimpin oleh beberapa orang yang punya kepandaian tinggi. Jadi negara aristokrasi itu dipimpin oleh orang-orang yang pintar-pintar, kemudian dia punya niatan baik membuat rakyat lebih sejahtera. Itu namanya sistem pemerintahan aristokrasi. Dipimpin oleh orang-orang pintar, kemudian orang-orang pintar itu bekerja sama membuat rakyatnya sejahtera. Itu namanya adalah sistem pemerintahan aristokrasi yang diungkapkan oleh Aristoteles. Berikutnya ada sistem pemerintahan oligarki. Oke. Oligarki ini sebenarnya hampir mirip dengan sistem pemerintahan aristokrasi. Akan tetapi kegiatan dalam proses pemerintahan dalam suatu negara itu bukan untuk kesejahteraan rakyat, akan tetapi untuk kepentingan golongan tertentu. Misalnya untuk kepentingan partai. Ia memerintah misalnya memberikan peluang kepada partai-partai tertentu untuk memperkaya dirinya misalnya, atau orang-orang tertentu yang berkongsi, berkelompok memimpin satu sistem pemerintahan, kemudian dari sana ada kegiatan
yang hanya fokus pada kepentingan pribadi atau golongannya. Maka itu disebut dengan sistem pemerintahan oligarki. Kemudian berikutnya ada sistem pemerintahan plutokrasi. Yaitu ini adalah bagian dari kemunduran aristokrasi tadi. Ya, jadi pertama dikatakan bahwa plutokrasi itu dipimpin oleh sekelompok orang bangsawan. Orang-orang pintar, orang-orang terdidik, orang-orang berpengaruh misalnya. Sedangkan oligarki tadi adalah pemerintahan dipimpin oleh sekelompok orang untuk kepentingan golongan tertentu saja. Jadi plutokrasi itu dipimpin oleh orang-orang bangsawan. Bahwa yang akan memimpin suatu negara itu misalnya hanya orang-orang bangsawan yang punya darah biru. Itu namanya plutokrasi. Jadi kepemimpinan suatu negara itu dipilih dari beberapa turunan atau kelompok etnis bangsawan. Nah, bedanya dengan oligarki apa? Kalau oligarki tidak memandang bangsawan atau tidak, yang penting dia punya pengaruh, punya posisi, kemudian fungsinya dia bekerja untuk kepentingan golongan. Itu adalah oligarki. Oke. Kemudian ada namanya sistem pemerintahan politi, yaitu bentuk pemerintahan dipimpin oleh orang banyak untuk kepentingan rakyat. Nah, di sini masuk cakupan dalam politi ini adalah sistem demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan sebenarnya yang orang banyak yang dimaksud itu adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat melalui jalur demokrasi. Oke, jadi gitu. Kemudian berikutnya ada juga yang diungkapkan oleh Plato tentang bentuk negara yang pernah ada atau mungkin yang ada di dunia. Jadi ada lima jenis atau 5 bentuk negara yang diusulkan oleh Plato. Jadi Plato ini juga adalah seorang filsuf, gurunya Aristoteles. Nah, apa yang diungkapkan oleh Plato terhadap bentuk pemerintahan suatu negara? Ada yang di beberapa hal. Pertama misalnya ada disebut dengan aristokrasi. Ini aristokrasi definisi dari Plato. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan, kaum pintar, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan. Ya, pikiran keadilan. Jadi dasar daripada pelaksanaan sistem pemerintahan dalam aristokrasi adalah bahwa yang mengelola pemerintahan adalah orang-orang cerdas. Dan sasaran dari pengelolaannya adalah untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Itu disebut dengan sistem pemerintahan aristokrasi. Kemudian ada sistem pemerintahan timokrasi, yaitu pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Ia mengelola suatu negara, kemudian ia ingin masyhur, ia ingin terhormat, maka ini disebut dengan sistem pemerintahan timokrasi. Di sini bisa jadi misalnya sistem yang diungkapkan oleh Aristoteles tadi bisa masuk dalam sistem pemerintahan timokrasi. Seperti misalnya sistem kerajaan. Jika kerajaan itu ada kegiatan untuk kemasyhuran supaya dia terkenal dan supaya dia terhormat, maka itu sudah disebut dengan sistem pemerintahan timokrasi.
Kemudian masih sama tadi ada sistem pemerintahan oligarki. Oligarki itu fokusnya harta. Jadi gitu. Jadi ia mengelola negara. Para pengelola negara itu fokusnya bukan lagi pada kesejahteraan rakyat. Akan tetapi bagaimana cara meningkatkan atau mengamankan harta. Jadi secara otomatis orang-orang yang terlibat dalam sistem pemerintahan oligarki itu yang dipikirkan adalah peluang-peluang mendapatkan harta dari segala jenis pengelolaan negara. Kemudian menurut Plato ada sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi ini adalah dipegang oleh rakyat. Kemudian rakyat menunjuk wakilnya atau memilih secara langsung siapa yang akan mewakilkan dan siapa yang akan dipercayakan untuk mengelola negara. Disebut dengan sistem pemerintahan demokrasi. Kemudian ada sistem pemerintahan tirani, yaitu sistem pemerintahan yang dipegang oleh seorang tirani, atau mungkin bisa jadi seorang itu orang yang paling berkuasa di situ, raja bisa jadi. Kemudian ia sewenang-wenang. Pokoknya semaunya dia buat seperti apa negara ini, dia buat seperti apa rakyat ini, mau susah mau senang terserah, yang penting dia senang. Itu namanya sistem pemerintahan tirani. Sehingga jadinya adalah jauh dari cita-cita keadilan. Karena yang dipikirkan adalah solusi yang diambil dari suatu permasalahan dan kebijakan bukan dari hasil musyawarah dan pendapat-pendapat rakyat, akan tetapi bersumber dari pikirannya yang bisa jadi itu syarat kepentingan atau bisa jadi ada kepentingan lain-lain di situ. Kepentingan pribadinya atau golongannya sehingga ia sewenang-wenang pada masyarakat luas, kemudian otomatis di situ tidak akan ada keadilan. Ya. Berikutnya adalah bentuk pemerintahan modern. Bentuk pemerintahan modern ini adalah bentuk pemerintahan yang sekarang sudah ada di seluruh penjuru dunia. Jadi ada banyak hal. Pertama, ada sistem pemerintahan monarki, tadi hampir sama, republik juga ada, emirat, ini yang baru. Jadi ada sistem pemerintahan emirat, federal, dan negara kota juga ada. Untuk pemerintahan bentuk republik, itu punya banyak macam. Ada yang disebut dengan republik absolut, republik konstitusional, republik parlementer. Apa itu republik? Asal katanya adalah respublika. Artinya kepemimpinan umum. Jadi kepemimpinan dalam sistem pemerintahan republik itu adalah kepemimpinan yang bisa atau dapat dikendalikan oleh umum. Jadi seperti itu. Kemudian tadi kita kembali ke beberapa jenis negara republik. Pertama ada republik absolut. Ciri daripada sistem pemerintahan republik absolut adalah diktator. Diktator itu hampir sama dengan tirani tadi, artinya pemerintahan yang tanpa pembatasan kekuasaan. Pemerintah kalau mau, ya harus dieksekusi tanpa musyawarah, tanpa mufakat, apapun pendapat rakyat eksekusi. Itu adalah pemerintahan yang absolut. Dia menerapkan pemerintahan diktator. Pemerintah berkuasa atas segala hal. Jadi dia tidak memiliki pembatasan kekuasaan.
negara atau pemerintah punya kekuasaan penuh merampas hak-hak rakyat, bisa jadi itu bagian dari hal yang benar menurut negara. Jadi gitu. Kemudian penguasa mengabaikan konstitusi atau aturan-aturan yang ada untuk melegalkan, untuk mengiyakan kekuasaannya. Kemudian nanti dengan kendaraan politiknya ia datang untuk mengintimidasi. Jadi meskipun konstitusi atau kalau misalnya di Indonesia bicara undang-undang itu mengatur seperti ini, tapi kalau pemerintah menyatakan A, maka itu yang diikuti. Jadi dalam pemerintahan republik absolut, kadang undang-undang hanya dijadikan sebagai dokumen teks yang tidak sering dijadikan sebagai rujukan. Berikutnya ada sistem pemerintahan republik konstitusional. Nah, jadi ini presidennya punya kekuasaan nih. Nah, kekuasaannya apa ya? Itu adalah dia sebagai kepala negara, juga nanti dia sebagai kepala pemerintahan. Akan tetapi dalam menjalankan pemerintahannya, ia taat pada batasan konstitusi. Kalau undang-undang bilang tidak, maka kepala negara atau presiden juga mengikut tidak. Jadi kalau dalam pemerintahan republik konstitusional, maka segala yang hidup dalam negeri itu meliputi masyarakat dan pemerintah tunduk di bawah kekuasaan konstitusi. Termaksud dalam hal ini adalah republik konstitusional adalah pemerintahan Indonesia. Ia merupakan negara dengan bentuk pemerintahan republik konstitusional didasarkan pada konstitusi. Berikutnya ada republik parlementer, yaitu presiden hanya sebagai kepala negara. Dengan posisi itu, presiden tidak bisa diganggu gugat. Akan tetapi, kepala pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan itu adalah Perdana Menteri. Ia bertanggung jawab ke parlemen. Kalau di kita mungkin disebut dengan DPR. Nah, jadi nantinya dikenal ada legislatif, ada eksekutif. Berikutnya adalah bentuk negara Indonesia. Apa sih sebenarnya bentuk negara Indonesia itu? Sudah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya. Dikatakan di sini bahwa negara Indonesia itu adalah negara kesatuan berbentuk republik. NKRI, jadi punya sembohyang Bhinneka Tunggal Ika. Artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Beda banyak gitu kan, beda sukunya, beda agamanya, bahasanya, adatnya, tapi ia menyatakan diri untuk satu dalam ikatan Indonesia. Pemerintahan negara Indonesia itu adalah didasarkan pada demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dari rakyat, segala aspirasi, kemudian pelakunya juga adalah rakyat, peruntukannya juga adalah rakyat. Jadi ketika misalnya negeri kita menganut demokrasi Pancasila, maka segala hal yang berkaitan dengan kebijakan dan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum itu dilakukan dalam musyawarah mufakat. Kita mencari jalan terbaik. Bagaimana caranya?
kita sampaikan ide-ide itu, kemudian kita bahasakan seperti apa. Kemudian pemerintah Indonesia itu disebut dengan pemerintah pusat. Akhir-akhir ini terjadi namanya desentralisasi. Desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang dari pusat ke daerah masing-masing. Daerah yang dimaksud adalah provinsi dan kabupaten kota. Di Indonesia sekarang itu berjalan 34, ini 34 provinsi. Saya pikir untuk kabupaten juga sudah lebih dari ini karena banyak yang mekar beberapa tahun terakhir. Kota juga saya pikir sudah lebih. Kota administrasi kayaknya tetap. Ya, kecamatan juga semakin berkembang, desa semakin berkembang. Semakin banyak nanti kita lihat update-nya. Intinya adalah desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang sifatnya adalah pengelolaan administrasi dan pengelolaan lain-lain yang dianggap urgent sesuai dengan pembagian tugas antara pusat dan daerah. Kapan desentralisasi itu ada? Itu ketika diberlakukan undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu pada tahun 2001. Maka muncullah otonomi daerah, hak daerah mengatur wilayah masing-masing. Oke. Kemudian bentuk pemerintahan Indonesia sebagai negara republik konstitusional. Silahkan dibuka kalau misalnya kita punya draft undang-undang. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 1 itu jelas disebutkan bahwa negara Indonesia itu adalah negara kesatuan berbentuk republik, NKRI. Negara kesatuan berbentuk republik, bukan monarki. Nanti apa itu republik? Kembali ke definisi awal tadi. Meskipun tadi bahwa republik itu adalah bisa jadi republik absolut, parlementer, atau konstitusional, tapi kita memilih republik konstitusional yang tetap kembali pada aturan undang-undang. Di mana misalnya pada Undang-Undang 1945 pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa Presiden itu punya kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi sudah diatur. Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatur hal-hal atau hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Presiden. Jadi kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang. Kalau misalnya 2 periode undang-undang menyatakan, maka seperti itulah adanya. Adapun ketika misalnya hal-hal lain berubah, kecuali berubah dulu misalnya undang-undang dasarnya diamandemen lebih dulu, kemudian disepakati hal itu, lalu dilakukan beberapa inisiatif untuk mengakomodir. Misalnya presiden dibantu oleh wakil presiden dalam menjalankan tugas. Kemudian kekuasaan presiden tidak diwariskan. Ketika misalnya presidennya telah selesai masa jabatannya, maka tidak turun pada anaknya. Kekuasaan presiden itu adalah atas penunjukan rakyat. Ada masa jabatan presiden. Ketika misalnya masa jabatan habis, maka dilakukan lagi pemilihan sesuai konstitusi. Maka adalah namanya pemilu. Pemilu Indonesia misalnya menggunakan sistem partai politik, di mana presiden diusung oleh partai politik, juga anggota dewan sebagai legislatif diusung oleh partai politik.
Jadi itu. Oke, mungkin untuk bahasan kali ini cukup dengan materi yang ini. Nanti kita lakukan pendalaman pada pertemuan dalam kelas. Demikian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil ilmu yang baik di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.